Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita semua memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan puasa di bulan puasa pada kali ini. Dan yang kedua, salawat beserta salam tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa hal-hal yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di zaman sekarang ini kita sering berfokus pada berapa banyak dan jumlah yang kita lakukan. Berapa banyak sholat yang kita lakukan, berapa banyak sedekah yang kita lakukan, ataupun berapa banyak amal-amal lain yang sering kita laksanakan. Tapi pertanyaannya, apakah itu semua sudah berkualitas? Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan tadi, saya bagi 3 hal yang perlu saya sampaikan. Nah, yang pertama, makna kualitas ibadah. Kualitas ibadah bukan hanya soal banyaknya amalan, tapi bagaimana kita menghadirkan hati kita dalam melaksanakan amalan-amalan tersebut. Sholat yang hanya dilakukan dengan sekedar gerakan tentu saja beda dengan sholat yang dilakukan dengan penuh keikhlasan ataupun sungguh-sungguh dalam melakukan amalan tersebut. Nah, dan yang kedua, konsisten dan banyaknya amal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu amal yang rutin dilakukan walaupun sedikit. Artinya konsisten lebih penting ketimbang kita melakukan sekali dalam melakukan amal tersebut. Seperti contohnya kita membaca Al-Quran 1 hari 1 halaman lebih baik apabila kita khatam Al-Quran hanya dalam 1 kali. Ataupun contoh lain, kita sholat 2 rakaat itu setiap hari ketimbang sholat 8 rakaat dalam 1 hari. Nah, jadi memang konsisten itu lebih penting dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat banyaknya amal kita, banyaknya amal yang kita lakukan, tapi Allah melihat kesungguhan, keikhlasan dalam hati kita dalam setiap melaksanakan amalan-amalan tersebut. Yang ketiga, ikhlas sebagai kunci. Ibadah tanpa keikhlasan ibarat tubuh tanpa roh. Ikhlas berarti melakukan sesuatu hal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita rajin ibadah hanya karena ingin dilihat oleh orang lain. Malah ketika kita sedang sendiri, lalai ketika melaksanakan ibadah tersebut. Padahal justru dalam hal-hal seperti ini, Allah mencoba seberapa banyak keikhlasan kita untuk melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melaksanakan ibadah tanpa melakukan keikhlasan ataupun sungguh-sungguh dalam melaksanakan yang bahkan hanya untuk dilihat oleh orang lain, bisa jadi ibadah tersebut tidak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhlas itu memang tidak terlihat, tapi nilainya di sisi Allah membuat ibadah yang kecil bisa ternilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat ataupun yang terakhir, ibadah yang berdampak pada sikap. Ibadah yang berkualitas pasti meninggalkan bekas dalam diri kita sendiri. Nah,
Sholat yang benar akan mencegah kita dalam melakukan hal-hal yang tercela, hal-hal yang dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang sungguh-sungguh juga akan melatih kesabaran kita dan empati kita. Sedangkan sedekah juga apabila kita melaksanakannya dengan tulus, maka akan melembutkan hati kita. Nah, apabila seorang rajin beribadah tapi masih suka sombong, masih suka marah-marah, masih suka angkuh, maka ada yang perlu kita tanyakan pada diri tersebut, yaitu apakah ibadah itu sudah berkualitas. Nah, jadi teman-teman, ibadah bukan hanya hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bisa secara horizontal ataupun berdampak pada sesama manusia. Nah, teman-teman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, marilah kita ubah pola pikir kita. Jangan hanya mengejar kuantitas tapi juga kualitas. Jangan hanya banyak tapi juga konsisten. Jangan hanya terlihat jangan terlihat tapi juga ikhlas. Dan jangan hanya ritual tapi juga berdampak dalam sikap kita sehari-hari. Nah, maka dari itu, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang tidak hanya rajin beribadah, tapi juga berkualitas dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya kiri, nun wal qalam yang maesturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.